fase hanya ada dua. Pertama fase Mu'tazilah. Ya, fase Mu'tazilah. Jadi Imam Basani melewati dua fase. Fase Mu'tazilah yang dididik oleh ayah tirinya. Kedua adalah fase meninggalkan Mu'tazilah menuju akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Selesai setelah itu. Ada orang pura-pura ngikut Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari, tapi dia menyelewengkan. Nah, ini ada model orang yang menyelewengkan tentang sejarah Asy'ari. Jadi ada upaya pemalsuan data pencarian kebenaran Imam Abul Hasan Asy'ari, yaitu mereka yang menyebutkan bahwa Abul Hasan Asy'ari mempunyai 3 fase perubahan akidah. Fase sesat, yang kedua masih sesat, yang ketiga tanya fase Abul Hasan Asy'ari ikut akidah para pendahulu-pendahulunya, tapi yang dimaksud bukan akidah yang sesungguhnya. Akidah-akidah yang selama ini diikuti oleh orang-orang yang punya cara berpikir mudah menyalahkan orang lain, kelompok lain, menyesatkan, mencaci, mengolok, dan seterusnya. Mereka mengaku-ngaku Abul Hasan Asy'ari punya kisah yang ketiga ini. Pada hakikatnya Imam Abul Hasan Asy'ari hanya melewati 2 fase dalam mencari kebenaran. Dari Mu'tazilah, keluar dari Mu'tazilah menjadi akidah yang dianut oleh manusia sejagat ini. Tidak ada berita yang ketiga. Ini pendusta yang ketiga tuh, Bang, suka memalsukan bukunya orang. Lihat, ada kitab-kitab yang dirubah. Hanya karena nggak cocok saja kitab dirubah, ada cetakannya dirubah. Pengkhianat akidah. Makanya berpegang sudah kepada akidah yang selama ini Anda anut, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Sampai hari ini pengecut-pengecut yang mencaci, menfitnah Abul Hasan Asy'ari. Coba tanyakan yang mengerti. Kalau mereka bertanya, kita akan jawab. Dan kita siap kalau bertemu dengan orang-orang yang menghujat Asy'ariyah, siapapun mereka, kita bisa. Karena akidah itu keyakinan, dan akidah kita pikir, kita renungi, terus kita pelajari, nggak ada hentinya. Nah, ada orang-orang hari ini memfitnah, membawa fitnah. Sampai saya saya melihat satu postingan, satu video orang yang masya Allah gayanya kayak orang alim sedunia, mencaci kaum Asy'ariyah, merendahkan kaum Asy'ariyah. Ujung-ujungnya kita tidak paham kebodohan dengan bahasanya. Apa itu ulama Asy'ariyah? Membatasi sifat-sifat Allah hanya 20. Sudah begitu mengatur Allah, mewajibkan Allah begini. Ajib. Dia tidak mengerti sifat wajib bagi Allah dan mewajibkan atas Allah itu nggak paham dia. Jadi dipikir kita menjadikan sifat wajib itu mengatakan Allah wajib begini, kayak ngatur Allah. Ajib, kebodohan yang luar biasa. Dan itu ada kalau anda lihat. Itu kebodohan, dia tidak paham mengatakan Asy'ariyah mewajibkan Allah begini, Allah harus begini, ngatur Allah. Ajib. Sudah begitu dia diagungkan di negeri kita ini dengan keunikan. Ini akidah, itu kan pun fitnah orang itu. Ulama Asy'ariyah mengatakan sifat wajib bagi Allah, maksudnya sesuatu yang wajib kita yakini itu ada pada Allah, bukan kita mewajibkan Allah wajib begini, bukan. Cuman yang namanya orang nggak paham fitnah, dan ini manusia ini ada. Dan dia berharap anak-anak kecil yang belum balas itu orang itu, bukan ulama-ulama. Ini itu mainan anak kecil itu. Mau dibalas bagaimana dia nggak paham? Kalau seandainya atas dasar pemikiran yang hebat, kemudian dia mengkanter akidah Asy'ariyah, ya perlu dijelaskan. Tapi tidak, dari lelucon dia. Termasuk ini fitnah. Imam Abul Hasan Asy'ari punya masa yang ketiga. Rupanya fase-fase ini karangan mereka dari beberapa buku yang tidak disepakati kalau itu adalah benar semuanya dari Abul Hasan Asy'ari, yaitu kitab Ibanah. Keaslian kitab tersebut dipertanyakan karena ada perbedaan yang ditemukan di antara satu cetakan dengan cetakan lainnya. Artinya memang benar Imam Abul Hasan Asy'ari mempunyai kitab yang berjudul Ibanah, akan tapi ada tangan-tangan kotor yang merusak dengan menyusupkan kesesatan di dalamnya. Hal itu ditandai dengan adanya perbedaan antara naskah dengan naskah yang lain, dengan perbedaan yang serius. Kalau hanya perbedaan lafaz tapi maknanya sama dan sebagainya, berarti ada orang yang nasah menukil dengan pemahaman yang benar. Tapi ini tidak perbedaan dan pertentangan, kan tentu ada sesuatu yang tidak beres di buku itu. Akan tapi orang berpegangan ini akidah Abul Hasan Asy'ari, jadi yang lain batal semuanya. Masya Allah. Nah, ini adalah fitnah yang dihembuskan hanya untuk membela akidah sesat yang selama ini dianut oleh sebagian orang, lalu mengatakan Abul Hasan Asy'ari punya 3 fase perubahan akidah. Jadi akidah sesat, kemudian masih sesat, kemudian yang benar. Yang ada hanya 2 saja. Dari sesat, Mu'tazilah, menuju akidah benar yang saat ini dijelaskan akidah Abul Hasan Asy'ari oleh kaum Asy'ariyah, yakni ulama-ulama pengikut Abul Hasan Asy'ari sampai hari ini.
Di fase kedua inilah beliau memantapkan pemikirannya yang dijelaskan oleh murid-murid beliau. Jadi kalau ingin tahu pemikiran Abu Hasan Asy'ari tidak hanya terfokus pada bukunya. Murid-murid beliau yang cerdas-cerdas, yang memahami, yang menukil, mengambil dari Abu Hasan Asy'ari. Kita membaca apa yang ditulis oleh murid-murid beliau yang dengan gamblang dan jelas. Dari masalah madrasah inilah, madrasah Asy'ariyah inilah terlahir ulama-ulama besar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ilmunya tersebar di seluruh penjuru dunia. Kalau kita ingin tahu akidah Abul Hasan Asy'ari yang sesungguhnya adalah dengan cara kembali kepada murid-murid beliau yang lebih tahu tentang pemikiran Imam Abul Hasan Asy'ari. Kemudian adalah satu lagi yang memang tidak masyhur di kalangan kita. Kita akan hadirkan satu imam besar yang bernama Abu Ja'far At-Tahawi dengan akidah Tahawiyahnya. Dan kenapa kita hadirkan akidah Tahawiyah di sini? Karena akidah Tahawiyah itu telah juga dicampur oleh tangan-tangan kotor yang mencoba mencarai kitab tersebut, tapi dengan sarah yang jauh daripada nasnya. Sengaja kita hadirkan nanti. Baik, insyaallah.